Video ini penting untuk disimak oleh calon pekerja migran atau teman-teman yang sudah bekerja di luar negeri dimanapun Anda berada. Makin maraknya perdagangan orang ke luar negeri yang berakibat kepada penyiksaan semena-mena oleh majikan hingga berujung kematian. Dalam kurun waktu 1 tahun saja, ada sekitar 1.900 mayat yang dipulangkan dari luar negeri ke Indonesia. Inilah upaya keras pemerintah untuk menghentikan sindikat perdagangan orang ke luar negeri. Simak video sampai tuntas. Saudara sekalian, baru saja Presiden memimpin rapat internal kabinet membahas masalah tindak pidana perdagangan orang, TPPO, bukan TPPU. Ya. Begini, kita punya masalah dengan tindak pidana perdagangan orang, di mana orang dikirim ke luar negeri lalu menjadi budak-budak yang dianiaya atau terlibat dalam kejahatan-kejahatan dalam sebuah pengiriman tenaga kerja yang ilegal. Dan tadi Pak Benny Ramdhani itu melapor kepada Presiden, pada 1 tahun saja mayat yang pulang karena TPPU itu mencapai 1.900 orang lebih. Khusus di NTT sampai dengan bulan Mei itu sejak Januari sampai Mei khusus di NTT saja sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang. Nah, oleh sebab itu Presiden tadi menyatakan melakukan restrukturisasi Satgas, tim tindak pidana perdagangan orang, kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian, negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini. Saudara, saya kemarin memimpin sidang KTT ASEAN Pilar Polkam. Nah, di situ semua negara ASEAN meminta kepada kita, Indonesia, agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang ini, karena bagi mereka tindak perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka, karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya, sementara kita sendiri terkadang sudah mengetahui simpul-simpulnya tapi terhambat oleh birokrasi, mungkin juga oleh perbackingan dan sebagainya, sehingga Presiden tadi memerintahkan kepada Kapolri tidak ada backing-backingan karena semua tindakan yang tegas itu di-backing oleh negara. Tidak ada backing-backingan bagi penjahat. Backing bagi kebenaran adalah negara, backing bagi penegakan hukum adalah negara. Itu dari saya. Mungkin saudara akan kaget mendengar situasi perdagangan orang berdasar data yang dimiliki dan telah dilakukan oleh BP2MI, ya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Silakan Pak Benny. Dalam 3 tahun terakhir, BP2MI telah menangani kurang lebih 94.000 anak-anak bangsa yang dideportasi dari Timur Tengah maupun Asia. Dan 90% yang dideportasi adalah mereka yang dulu berangkat secara tidak resmi atau unprosedural. Dan diyakini 90% dari angka itu diberangkatkan oleh sindikat
penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Kemudian jenazah kurang lebih 1.900, artinya tiap hari rata-rata 2 peti jenazah masuk ke tanah air kita. Sama, 90% mereka adalah yang dulu berangkat secara tidak resmi, korban penempatan sindikat ilegal. Kemudian 3.600 yang sakit, depresi, hilang ingatan, dan bahkan cacat secara fisik. Kenapa mereka sakit saat meninggal selain penganiayaan? Karena yang ilegal pasti tidak pernah mengantongi hasil medical check up, termasuk tes psikologi sebagaimana yang diwajibkan kepada mereka yang berangkat resmi. Alarm praktek TPPO ini sebetulnya sudah diingatkan oleh World Bank. Tahun 2017 merilis bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Padahal yang tercatat resmi di Cisco P2MI itu kurang lebih hanya 4,7 juta. Jadi asumsinya adalah ada 4,3 juta mereka orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang berangkat secara unprosedural dan diyakini oleh sindikat penempatan ilegal. Presiden sudah memerintahkan perang melawan sindikat, ini harus terus dilakukan, negara tidak boleh kalah, negara harus hadir, dan hukum harus bekerja. BP2MI telah mengambil langkah-langkah peperangan itu. Sejak 3 tahun saya memimpin Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam pandangan saya, negara ini tidak diproklamirkan untuk para pejabat negaranya minum kopi dan makan siang dengan para penjahat atau mentolerir segala bentuk kejahatan. 8 bulan lalu BP2MI telah memecat salah satu ASN yang pemecatannya kami umumkan lewat platform media sosial dan bahkan konferensi pers karena terlibat dalam penempatan ilegal. Jadi ini kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh negara tunduk atau kalah melawan para sindikat dan mafia. Naib jika negara ini justru untuk penempatan pekerja dikendalikan oleh sindikat dan mafia. Perintah Presiden sudah jelas, kami tentu akan melaksanakannya secara sungguh-sungguh di lapangan. Komitmen pada Republik dan Merah Putih ini tidak boleh dicederai dengan hadirnya para sindikat dan mafia di negara ini. Pak Mahfud, sebenarnya mudah sekali untuk mencegah TPPO ini. Kenapa? Kan mereka keluar dari Indonesia melalui laut dan udara, toh? Melalui laut ada pelabuhan, di sana ada imigrasi. Melalui udara ada bandara, di sana juga ada petugas imigrasi. Dan melalui darat, di sana ada tapal batas negara. Jadi, migran gelap ini hanya bisa lolos keluar dari Indonesia menuju ke negara tetangga hanya lewat jalur-jalur tikus yang ada di hutan dan jalur-jalur perairan yang tidak melalui pelabuhan. Dan ini hanya terbatas untuk bisa pergi bekerja di negara tetangga, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sementara untuk bisa bekerja ke luar negeri di Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea, dan Timur Tengah, sudah bisa dipastikan hanya bisa berangkat dari bandara. Dan para calon pekerja migran ilegal ini keluar dengan memakai visa turis, pelancong, atau visa ziarah. Harusnya hal ini sudah bisa diprotek di imigrasi bandara. Terlebih di bandara sekarang sudah dilengkapi dengan petugas dari BP2MI. Pak Mahfud, sebagai bahan informasi, pengiriman tenaga kerja migran ilegal ini biasanya dilakukan di atas jam 1 malam sampai jam 4 dini hari. Agar diwaspadai jam-jam tersebut di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dan bandara-bandara internasional lainnya. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.